10 fakta tentang subscribe. Subscribe artinya berlangganan. Seperti halnya kita berlangganan koran atau majalah, otomatis kita selalu akan mendapatkan terbitannya, termasuk special editionnya. Begitu juga di dunia maya, kalau kita mensubscribe sesuatu, dalam hal ini YouTube, atau misalnya blog, atau web, artinya kita berlangganan dan setiap postingannya kita pasti akan tahu. Karena kalau kita subscribe itu artinya kita melakukan klik tombol subscribe dan loncengnya. Otomatis channel yang kita subscribe akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan tentang postingan terbaru mereka. Jadi kita tidak akan miss. Subscribe bisa didapatkan melalui beberapa kategori. Berasal dari hasil penelusuran. Berapa orang yang mencari konten yang mereka perlukan, lalu menemukan konten kita, menonton dan mensubscribe. Fitur interaktif, artinya seberapa banyak orang yang subscribe pada channel kita setelah melihat kartu seperti yang di atas ini, atau layar akhir yang selalu berada di bagian akhir video. Channel YouTube kita, artinya dia mencari nama channel kita, lalu setelah ketemu dia langsung tekan tombol subscribe. Ada yang dari beranda YouTube, artinya ketika orang membuka YouTube, menonton video kita muncul di beranda YouTube. Ada juga subscriber yang kita dapatkan dari channel kita yang kita iklankan di Google Ads. Nah, seberapa orang yang mengklik video kita berdasarkan iklan tersebut lalu mensubscribe, artinya kita mendapatkan subscriber dari channel yang kita iklankan. Channel YouTube lain, misalnya channel kita dimention atau dipromosikan oleh channel lain, atau nama channel kita dimasukkan ke dalam video mereka. Nah, seberapa orang yang mengklik kartu yang mempromosikan channel kita, itu yang disebut dengan subscriber yang didapat dari channel YouTube lain. Eksternal artinya link channel kita yang dibagikan di sosmed lain atau situs lain. Jumlah subscriber bisa dilihat di YouTube Creator Studio. Nanti kalau kita sudah klik YouTube Studio, kita pilih analistik ya. Kita klik audience. Lalu di situ di sebelah kanan atas ada advantage mode. Artinya mode lanjutan. Nah, di situ diterangkan lebih luas lagi tentang apa saja yang ada di dalam analistik, termasuk jumlah subscriber. Nanti setelah kita masuk ke mode lanjutan atau advantage mode, kita pilih more. Di situ kita pilih sumber subscription. Di situ setelah kita klik itu, kita akan bisa lihat berapa jumlah subscriber kita yang sebenarnya, dapat dari mana aja subscribernya, apakah dari halaman tonton atau dari beranda YouTube atau dari eksternal, dan berapa jumlah subscriber kita yang hilang. Bukan hanya mantan, jumlah subscriber kita juga bisa hilang. Bisa macam-macam alasannya, bisa karena akun mereka tutup, dihapus, atau karena mereka bosen unsubscribe aja, atau karena memang disembunyikan oleh YouTube. Biasanya itu disembunyikan karena kita jarang upload. Itu sembuhnya, bisa pulihnya dengan cara kita mulai lagi mengupload video. Maka otomatis subscriber yang sudah kehilangan jejak kita itu akan lihat, oh ternyata dia masih aktif ya. Dibuka lagi lah si video kita, nanti dia akan kembali. Si jumlah subscriber yang hilang itu akan kembali. Dan yang berikutnya, karena adanya glitch atau kesalahan sistem penghitungan dari YouTube. Subscriber yang diperoleh melalui serangkaian strategi. Misalnya nih, kita punya teman-teman yang kompakan untuk saling subscribe. Kamu subscribe aku subscribe kamu, dan itu seperti menjadi sebuah persatuan ya untuk saling mensubscribe. Atau misalnya kita sendiri membuat akun yang banyak, akun palsu. Misalnya nih akun utama kita, satu akun palsunya ada 10 gitu ya. Nah, si akun palsu ini
mensubscribe ke si channel utama kita. Berikutnya, membeli subscriber dari jasa penjual subscriber. Nah, itu serangkaian strategi akan dinilai oleh YouTube sebagai spam. Jadi tidak akan dihitung karena begitu ada subscriber baru, YouTube itu nggak akan langsung percaya. Oleh sistem mereka itu akan dicek kebenarannya, apakah ini spam ataukah ini real, subscriber yang real, apakah ini manusia beneran yang nge-subscribe ataukah ini sebuah mesin pensubscribe. Nah, itu setelah itu YouTube akan menampilkan subscriber yang real. Jumlah subscriber yang ditampilkan oleh YouTube itu adalah subscriber yang real. Yang kedua adalah subscriber yang menyetel settingan subscription dia secara publik. Dan yang tidak akan ditampilkan itu adalah subscriber yang dinilai sebagai spam atau tidak murni. Dalam satu hari, batasan kita untuk mensubscribe channel lain itu sekitar 75 channel. Pembatasan itu akan disesuaikan dengan usia channel kita. Subscribe kadang-kadang bisa terjadi tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu biasanya karena kita mungkin pernah mendownload sesuatu atau membuka sesuatu, mencari, menjelajah di Google ya, di browser, di Chrome, yang sumber-sumber yang tidak resmi. Jadi itu akan mengakibatkan kerusakan pada sistem pemrograman kita. Jadi korslet tidak bisa membaca dengan baik, makanya mensubscribe tanpa seizin kita. Nah, itu karena adanya kesalahan ekstensi, artinya virus korslet. Subscribe itu bisa kita dapatkan dengan cara kita posting konten yang menarik, gak bosenin ya, gak monoton. Terus yang keduanya disesuaikan dengan umur. Kita mau ngebidik sasarannya tuh umur yang berapa, terus bidang apa, itu tuh dipikirin dulu, dipikirin bener gitu ya. Terus kita selalu bikin thumbnail yang menarik, karena kan kalau orang pertama lihat video itu pasti dilihat dari thumbnailnya. Ini kalau menarik langsung diklik kan. Nah, selain yang menarik juga harus sesuai sama isi video. Biasanya kalau orang udah memang butuh sama info itu terus dia klik, ternyata isinya tuh memang ngejawab penasaran dia gitu. Itu kemungkinan besar di subscribe. Terus kita nambahin hashtag di judul, di deskripsi. Nah, itu akan lebih memudahkan si video itu ditemukan oleh yang mencari. Kemungkinan besar subscriber itu bisa didapatkan dari situ. Kalau misalnya kita diminta sama teman kita nih ya, yo ini link video aku, tolong di subscribe ya gitu. Nah, itu kuncinya, jangan langsung subscribe. Jadi kita klik linknya, kita tonton dulu si videonya itu sampai habis atau minimal setengahnya. Setelah itu kita klik subscribe atau like atau komen yang berkaitan ya sama isi video itu. Jadi kita jangan langsung subscribe tanpa melihat si videonya itu, dan jangan subscribe terus unsubscribe, janganlah subscribe lagi aja. Itu dalam satu waktu yang cepat ya. Nah, itu tuh akan pengaruh ke channel orang tersebut, bisa mengurangi jumlah subscriber mereka, karena itu kan sistem YouTube akan baca itu. Jadi itu seperti sebuah spam jadinya. Salam hangat dari Aldi Galaria, salam kepo, salam explore. Bye.